Cara riset kata kunci dengan sangat mudah untuk artikel, blog, maupun website kalian hanya bermodalkan dari Google Search Engine ini. Baik bagi kalian yang memang pemilik blogger atau pemilik website di mana kalian itu ingin membuat konten untuk meningkatkan impresi, meningkatkan ranking agar bisa berada di posisi halaman pertama mesin pencari berdasarkan query atau kata kunci terkait, kalian langkah pertamanya harus melakukan yang namanya riset kata kunci alias keyword research. Dan keyword research ini sebenarnya adalah hal yang mudah kalau kalian itu sudah paham mengenai fundamental atau dasar-dasarnya. Untuk explore selanjutnya mengenai kata kunci atau keyword tersebut akan jauh lebih mudah dan lebih efektif lagi. Lalu di sini aku akan mencontohkan bagaimana cara riset kata kunci berbasiskan Google Search dan itu semuanya gratis. Dari awal sampai akhir bagaimana aku akan coba riset kata kunci atau keyword research. Baik, di sini kita sebagai salah satu contoh ingin ambil case study ya. Kita coba untuk menuliskan atau membuat suatu kata kunci. Misalkan di sini ada kata kunci yang pertama nih, adalah website belajar bahasa Jepang. Misalkan ya. Ini adalah kata kunci yang ingin kita generate, yang ingin kita cari, yang ingin kita implementasikan dan kita sebar ke dalam kata ataupun di dalam suatu artikel maupun konten yang akan kita buat. Baik, di sini kita coba untuk website belajar bahasa Jepang. Tinggal ketikkan seperti ini aja, kalian akan menemukan beberapa rekomendasi kata kunci. Di sini ada yang pertama adalah website belajar bahasa Jepang itu sendiri, dan yang kedua adalah web belajar bahasa Jepang gratis, yang itu nanti bisa kita masukkan sebagai kata kunci pendukung. Baik, sebelum kita lanjut, kalian harus perhatikan bahwasannya untuk menentukan kata kunci itu ada dua macam. Yang pertama adalah kata kunci utama atau fokus keyword, dan yang kedua itu adalah kata kunci pendukung atau supporting keyword. Jadi dua itu yang nantinya akan kita sebar, akan kita deliver ke dalam suatu artikel maupun konten yang ingin kita cari atau kita buat. Tinggal kita ketikkan seperti ini, lalu kita tekan enter. Baik, nanti akan muncul nih beberapa rekomendasi hasilnya. Nah, itu adalah langkah yang pertama. Kalian bisa menggunakan Google Search, terus juga di situ ada saran ataupun suggestion seperti yang tadi udah kalian lihat. Di situ kalian bisa generate untuk melihat kata kunci pendukung. Misalkan ini ya. Nah, kata kunci pendukungnya seperti web belajar bahasa Jepang gratis. Terus, bagaimana cara mencari lagi? Nah, misalkan nih, di sini ada yang namanya orang juga bertanya atau people also ask. Nah, di sini kita bisa taruh nih, kita bisa buat konten kita itu semakin rich atau semakin kaya dengan padanan kata, dengan hasil-hasil kata kunci yang muncul dari people also ask ini. Di sini ada 4 macam, di mana cara belajar bahasa Jepang. Apa nama aplikasi untuk belajar bahasa Jepang? Bagaimana cara belajar bahasa Jepang untuk pemula? Berapa level bahasa Jepang? Sebagai salah satu contoh agar konten kita kaya itu, misalkan ya, ini agar kita juga membuat konten itu jangan asal membuat, jangan asal jiplak juga. Yang penting kita membuat konten adalah tujuannya berbasiskan user. Biar mereka itu user puas, maka dari itu kita harus menyajikan konten atau artikel yang relevan. Maka dari itu yang masih relevan dengan website belajar bahasa Jepang adalah misalkan berapa level bahasa Jepang. Berapa level bahasa Jepang. Nah, seperti ini. Nanti kalau misalkan kita coba klik seperti ini satu persatu, nanti akan muncul lagi beberapa people also ask rekomendasi yang akan muncul di bagian bawah ini. Tadi kan awalnya ada 4 ya. Kosakata N5 ada berapa dan lain sebagainya. Bagaimana cara orang Jepang menghafal kanji? Apa beda katakana dan kanji? Misalkan nih, bisa ya masuk ya. Apa beda katakana dan kanji? Nah, seperti itu. Ini adalah salah satu fokus keyword atau kata kunci utama di mana di sini adalah kita bermain website belajar bahasa Jepang. Nah, di sini harus ada memasukkan 3 macam kata kunci pendukung juga. Ada web belajar bahasa Jepang gratis, ada berapa level bahasa Jepang, dan apa beda katakana dan kanji. Sementara itu, kita juga bisa memaksimalkan menggunakan sinonim. Sinonim itu bentuknya kalau misalkan website itu sinonimnya ada web, ada blog, ada situs web, terus juga ada laman seperti itu. Terus misalkan belajar itu ada kursus, terus juga ada les. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita generate lebih banyak lagi, misalkan di sini ada
situs web, belajar bahasa Jepang. Terus, tempat kursus belajar bahasa Jepang online. Karena memang fokusnya adalah untuk website, begitu ya, bukan untuk secara offline. Nah, nanti kalau misalkan dituliskan ke bawah, itu akan jauh lebih banyak lagi. Ini adalah salah satu contoh yang pertama mengenai website belajar bahasa Jepang itu sendiri. Itu adalah poin contoh yang pertama. Untuk yang kedua, kita berikan contoh misalkan ingin melakukan riset keyword dari pengertian affiliate marketing. Ini adalah fokus keywordnya. Ini adalah main keyword atau kata kunci utama. Bagaimana kita bisa mencari kata kunci pendukungnya untuk bisa kita develop ke dalam artikel? Nah, kita coba menggunakan platform Google lagi, masih gratis seperti tadi, masih seperti awal semula. Tahapannya masih sama, nggak akan ada yang beda. Oke, kita coba untuk pengertian affiliate marketing. Nah, kita bisa dapat nih beberapa rekomendasi kata kunci atau beberapa keyword. Di sini ada pengertian affiliate marketing menurut para ahli. Oke, kita kopas, taruh sini. Terus juga ada contoh affiliate marketing. Oke, ini masih masuk. Terus ada pengertian dari. Ini ketambahan dari di bagian tengah. Terus ada pengertian tentang affiliate marketing. Nah, ada juga. Terus masih kita coba gunakan sinonim seperti apa yang aku sampaikan di awal. Sinonim dari pengertian itu apa? Definisi, apa itu, dan arti. Misalkan ya, kita coba untuk apa itu. Nah, apa itu affiliate marketing akan muncul. Terus di sini ada apa itu strategi affiliate marketing. Nah, kita cari yang relevan saja, tidak semuanya perlu dimasukkan. Selain itu dari definisi. Oke. Definisi affiliate marketing. Ternyata cuma satu ya. Definisi affiliate marketing. Oke, dari satu fokus kata kunci ini, kita udah dapat banyak nih. Udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kata kunci pendukung. Kita coba untuk cari pengertian affiliate marketing sebagai salah satu contohnya ya. Tadi kita fokus keywordnya kan pengertian affiliate marketing. Nah, di sini akan muncul banyak nih. Ada people also ask, juga ada penelusuran terkait juga. Oh ya, tadi juga bisa kalian untuk gunakan dari penelusuran terkait. Nah, di sini yang pertama, kalian itu bisa gunakan people also ask. Di sini ada jelaskan apa yang dimaksud dengan affiliate marketing. Ini biasanya kata kunci yang berbasiskan pertanyaan seperti itu. Kita bisa masukkan juga. Jelaskan apa yang dimaksud dengan affiliate marketing. Oke, yang kedua, apa itu istilah affiliate? Apa itu affiliate? Jelaskan bagaimana sistem kerja. Oke, ini masuk nih. Bagaimana sistem kerja affiliate marketing. Terus kalau misalkan kita cari juga, oke, bagaimana cara menjadi afiliasi itu juga bisa. Dan dari fokus kata kunci atau fokus keyword dari pengertian affiliate marketing, kita bisa breakdown banyak kata kunci pendukung atau supporting keyword yang bisa kita gunakan. Dan semua keyword tersebut harus kita pastikan itu berada di dalam suatu artikel ataupun konten. Jangan lupa untuk penerapan dari implementasi sinonim juga, itu juga sangat penting. Hal ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk dua macam. Yang pertama, memberitahukan kepada search engine, salah satunya Google, bahwa artikel maupun konten yang dibuat itu adalah membahas tentang website belajar bahasa asing maupun pengertian affiliate marketing seperti itu. Jadi ada temanya, ada bukan hanya sekedar judul, bukan hanya sekedar headline, jadi ada temanya, ada yang di-highlight seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk memberitahukan kepada user atau pembaca bahwasanya konten ini, topiknya itu website belajar bahasa Jepang dan pengertian affiliate marketing dari dua contoh yang sudah kita ambil tersebut. Nah, untuk penggunaannya, bagaimana cara menggunakan masing-masing kata kunci yang ada ini? Ya, kita harus bisa untuk melakukan penyebaran, untuk bisa melakukan distribusi kata kunci maupun keyword ke dalam artikel yang dibuat. Sebagai salah satu contoh adalah artikelnya itu website belajar bahasa asing. Maka di dalamnya ada heading maupun ada kata ataupun kalimat yang terdapat mengenai tulisan ini. Nah, ini ada 5 kata kunci pendukung. Begitu pula dengan pengertian affiliate marketing, setidaknya juga ada banyak kata kunci pendukung yang bisa di-deliver atau didistribusikan. Yang penting jangan terlalu banyak, jangan terlalu spam.
Jangan kalian melakukan malah spamming keyword, itu malah buruk bagi SEO atau Search Engine Optimization. Jangan pula terlalu sedikit karena memang nanti takutnya itu nggak nge-highlight gitu artikel atau konten yang kalian bikin. Karena memang untuk sekarang ini masih menjadi jawara bahwasanya content is the king. Begitu cara mudah untuk riset kata kunci hanya bermodalkan dari Google dan itu gratis. RP0 bisa kalian implementasikan dan bisa kalian terapkan di blog ataupun website kalian sekarang juga. Hanya bermodalkan Google, nggak perlu pakai keyword planner, nggak perlu pakai SEMrush, nggak perlu pakai Google Trend, dan lain sebagainya. Kita bisa generate kata kunci sendiri dari hasil pemikiran kita yang dikembangkan. Jangan lupa tonton video yang lain di Huam Teknologi karena channel ini membahas tentang tips SEO dan tips teknologi lainnya. Apabila dari kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan drop aja di kolom komentar. Nanti kita discuss bareng. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Huam Teknologi karena channel ini membahas tentang tips teknologi biar kalian semua gak gaptek. Baik, terima kasih sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video yang lain. See you!